Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar hari ini akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema Saya, Kamu, dan Dia. Kita berharga di mata Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menyadari sungguh hidup mereka berharga. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami dengan baik konsep keselamatan diberikan Kristus bagi mereka. Bagi kebanyakan orang Kristen, yang penting saya menjadi Kristen dan saya adalah orang Kristen. Jika ada orang yang bertanya apa agamamu, dengan bangga kita akan menjawab Kristen. Tetapi apalah artinya itu jika kita tidak memahami arti kekristenan di dalam hidup kita, serta apa tujuannya kita menjadi Kristen. Kembali saya ingin tegaskan kepada kita bahwa menjadi Kristen artinya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita mengenal Dia, kita percaya dan tunduk kepada aturan, ketetapan serta kehendak Allah dalam hidup saya dan saudara. Dan jangan pernah lupakan akan hal ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi jangan bangga Bapak Ibu Saudari dengan status sebagai orang Kristen jikalau kita tidak hidup di dalam aturan serta perintah-perintah Allah. Karena firman Tuhan katakan kita adalah pendusta. Sebab mereka yang percaya Tuhan akan hidup layaknya orang percaya hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari menyadari bahwa mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari tidak hidup selayaknya kita hidup sebagai orang percaya, kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada kehidupan benar yang Allah inginkan. Minta ampun, Tuhan memulihkan dan Roh-Nya akan memimpin kita kepada kebenaran. Asal kita mau sungguh-sungguh dan komitmen untuk tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan Allah diberikan dengan cuma-cuma melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Ini adalah bukti kasih Bapa bagi saya dan saudara. Karena kita berharga dan Allah sangat mengasihi kita. Saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah dari hukuman dosa turun-temurun yang datang dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sebagaimana yang tercatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, penebusan ini untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Tetapi keselamatan hanya bagi mereka yang percaya kepadanya dan menuruti setiap aturan dan ketetapan Allah di dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari masih dekat-dekat dengan dosa, apalagi bermain-main dengan dosa, hati-hati. Entar bisa jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, susah lepasnya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, kita diperdaya iblis jadi hamba dosa, terikat dengan dosa. Hal ini bisa saja terjadi, bahkan mungkin sudah terjadi dan kita kehilangan keselamatan kita. Padahal kita ditebus dari segala dosa kita, dari cara hidup kita yang sia-sia melalui kematian anaknya karena kita berharga. Nah sayangnya ada begitu banyak orang Kristen yang tidak memahami dengan baik hal ini ya. Itu sebabnya saya menyampaikan ini kembali bagi kita semua agar kita melihat diri kita. Seperti apa hidup kita saat ini. Jika kita tidak sejalan lagi dengan apa yang diinginkan Allah, berbaliklah segera. Perbaiki dirimu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak kehilangan keselamatanmu. Karena kita berharga Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini melalui program Bertumbuh dalam Pengetahuan yang Benar, saya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang perlu kita pegang teguh tentang siapa kita. Mengapa kita berharga di hadapan Tuhan seperti yang sudah kita baca ya pada ayat pokok kita ya di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat.
Itu sebabnya kita perlu untuk diselamatkan. Nah, siapa sih kita ini di mata Tuhan? Mengapa kita berharga? Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudari, perhatikan baik-baik. Kita adalah karya tangan Allah, atau kita adalah ciptaan Tuhan. Kita tahu benar bahwa Kejadian 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di sana dicatat tentang proses penciptaan. Bagaimana alam ciptakan manusia. Dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 juga dicatat tentang pernyataan Tuhan bahwa jelas Dia yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Dan dalam Yesaya 43 ayatnya yang pertama bagian A, di sana juga dicatat dengan jelas bagaimana Ia adalah pencipta dan kita adalah karya tangan Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berbeda dengan ciptaan yang lain ya Bapak Ibu Saudari, pasti tahu ini ya. Itu sebabnya Allah mengasihi kita dan menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kita karya tangannya, kita adalah ciptaannya dan kita berharga. Ketika kita ditebus dari cara hidup kita yang lama dengan darahnya yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, kita menjadi miliknya. Dan Dia menjadi Bapa kita. Ketika kita mengatakan Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya, harusnya kita pun juga tahu bagaimana kita hidup. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 di sana dicatat dengan jelas, sebab ada tertulis kata firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia kudus. Bapa kita kudus. Harusnya saya dan saudara pun hidup kudus sebagaimana Ia adalah kudus. Sebagai milik Allah, sebagai orang yang telah ditebus, kita dikehendaki Allah untuk benar-benar hidup dalam kebenaran. Agar kasih Allah nyata dalam hidup kita, dalam karakter hidup kita, dan melalui cara hidup kita. Serta Allah kehendaki di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup ini. Sebagaimana tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudari. Poin yang kedua. Mengapa saya dan saudara begitu berharga ya? Karena saya dan saudara diciptakan dengan tujuan untuk memuji memuliakan Allah, menjadi miliknya, dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Nah, ini poin yang kedua. Saya dan saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba. Nah, ketika kita ditebus dari cara hidup kita yang lama, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak kata firman Tuhan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saya dan saudara ditebus dari cara hidup lama kita dengan tujuan Allah untuk menjadikan kita ahli waris atas apa yang dijanjikannya bagi saya dan saudara. Yaitu keselamatan, hidup kekal, dan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan telah dipersiapkan bagi kita. Yaitu kerajaan sorga. Dia adalah raja segala raja, kita tahu itu. Dan kita adalah anaknya. Kita ahli waris kata firman Allah. Dan untuk menjadi ahli waris Allah, kita harus melewati proses pendewasaan. Karena Allah menghendaki saya dan saudara memiliki kedewasaan rohani yang matang dan pantas disebut serta menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sebagaimana yang tercatat dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya atau orang Kristen itu memang tidak gampang ya. Tetapi kita bukanlah orang gampangan, karena Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Hidup kita selamanya tidak akan enak-enak saja. Akan ada penderitaan, akan ada proses yang datang dalam kehidupan kita sebagai pendewasaan rohani kita. Kalau mungkin saat ini kita mengalami persoalan, kesulitan, sakit dan lain-lain, jangan takut.
Janji penyertaan Allah ada bagi kita. Dia selalu siap menolong saya dan saudara. Ketika kita telah hidup sungguh-sungguh dan situasi ini datang, tetap teguh di dalam iman dan kepercayaanmu kepada Allah. Karena apa yang ia lakukan, tujuannya ialah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya padanya. Agar kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan memang ini harus kita lalui dan Alkitab telah mencatatnya. Kalau bicara penderitaan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak yang rasanya enggan lah untuk menjadi orang Kristen. Bahkan banyak yang membuat perbandingan ya antara mereka yang hidup di luar Tuhan kayaknya jauh lebih menyenangkan ya dibandingkan yang kita hidup di dalam Tuhan. Kok begini-begini aja hidup kita. Mereka yang hidup di luar Tuhan kok bisa hidup semau mereka ya. Dan kayaknya mereka menikmati itu. Nah itu yang kita lihat ya dari posisi kita. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah hal yang perlu kita ingat di sini dan perlu saya ingatkan kembali kepada kita bahwa keselamatan, janji Allah dan kehidupan kekal hanya menjadi bagian kita yang hidup percaya kepadanya. Walaupun mungkin saat ini kita menghadapi beratnya proses yang terjadi dalam hidup kita. Apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Karena roh Allah hidup di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang dunia. Karena apa yang orang dunia nikmati sekarang ini di dunia ini mungkin kelihatannya wah menyenangkan. Tetapi kesudahan segala sesuatu itu tidak ada artinya lagi. Karena keselamatan, janji Allah tentang kehidupan kekal itu tidak akan menjadi bagian hidup mereka. Oleh sebab itu bersyukurlah kita yang menjadi percaya. Bersyukurlah kita yang hidup di dalam proses untuk pendewasaan rohani. Sehingga kita mantap di dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan dan layak disebut serta dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kekal dan memerintah bersama-sama dengan Dia, kata firman Tuhan. Nah untuk menghargai nilai atau harga yang Allah berikan kepada kita sebagai anak. Sebagai umat kepunyaan yang telah ditebus. Mari kita hidup selayaknya anak-anak Allah hidup. Sebagaimana umat-umatnya hidup. Dengan menjadi berbeda. Itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di sana dicatat dengan sangat jelas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya, kamu dan dia kita berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya dan ahli waris kerajaan Allah. Mari hargai pengorbanan diberikan kepada kita, hargai keselamatan diberikan kepada kita, hargai status kita sebagai anak Allah, umat kepunyaannya dengan mempertahankan semuanya ini. Tetapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Demikian jawaban firman Tuhan bagi kita semua.